Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Yudia Dwi Rahmayuni, salah satu mahasiswi di Universitas Negeri Padang, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 20017081. Di video ini saya akan menjelaskan hasil analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik salah satu novel angkatan Balai Pustaka yang berjudul Azab dan Sengsara. Unsur-unsur intrinsik dalam novel Azab dan Sengsara. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema yang diangkat dalam novel ini yaitu kisah cinta yang terhalang oleh aturan adat kuno dan kepercayaan beberapa kaum terhadap dukun atau datu. Unsur intrinsik yang kedua yaitu tokoh dan penokohan atau watak. Tokoh yang pertama adalah Maryamin atau Riam. Maryamin adalah seorang gadis yang hidup di negeri Sipiro, menjalin persahabatan dari kecil dengan sosok anak muda yang bernama Aminuddin, seorang laki-laki yang telah membuatnya jatuh hati. Namun, pada akhirnya ia menikah dengan pria lain. Riam dikenal sebagai sosok wanita yang penyayang, pengibah, mudah senyum, penurut, dan semua tabiat baik hampir dimilikinya. Tokoh yang kedua adalah Aminuddin atau Udin. Aminuddin merupakan seorang pemuda yang masih berumur 18 tahun, anak dari seorang kepala kampung yang disegani. Seorang pria yang juga menaruh hati kepada wanita yang telah dari kecil bersamanya, yaitu Maryamin. Namun, ia pun dijodohkan oleh ayahnya dengan wanita lain. Aminuddin dikenal sebagai seorang pria yang bijaksana, kelakuannya baik, halus budi bahasanya dan penyayang, serta sosok yang melindungi. Tokoh yang ketiga adalah Ibu Maryamin yang bernama Nuriyah. Ibu Maryamin merupakan sosok ibu yang sangat mencintai anaknya, menahan segala sakit dan berjuang untuk kehidupan anaknya. Ia tinggal hanya di sebuah rumah kecil dan bertambah lemah karena telah lama sakit-sakitan. Ibu Maryamin memiliki kelakuan yang sangat baik, setia, penyabar, senang hidup dalam kesederhanaan, walaupun dulu ia pernah hidup kaya raya. Tokoh yang keempat adalah Sutan Baringin. Sutan Baringin adalah ayah dari Maryamin yang terkenal sebagai hartawan dan bangsawan. Ia juga seorang asisten residen yang sudah lama memerintah di Padang Sidempuan, ibu negeri Sipiro. Ia juga merupakan mama dari Aminuddin. Sutan Baringin juga seorang yang suka mencari perkara, mudah dihasut orang lain, keras kepala, bahkan tidak mau menerima nasihat baik dari istrinya. Ia juga suka membentak dan membuat istrinya menangis. Tokoh yang kelima adalah Baginda di Atas. Baginda di Atas merupakan ayah dari Aminuddin yang disegani oleh banyak orang, karena dia adalah kepala kampung yang terkenal di antero Luhak Sipiro. Beliau merupakan seseorang yang memiliki budi pekerti baik, mengasihi istrinya dan sangat bijaksana. Walau pada akhir cerita, ia juga sempat menjadi sosok yang egois. Namun, ia pun menyadari apa yang dilakukannya itu adalah salah. Tokoh yang keenam adalah Ibu Aminuddin. Tidak disebutkan namanya, namun ia adalah istri dari seorang yang kaya raya, yaitu Baginda di Atas. Ia merupakan saudara kandung dari ayah Maryamin, yaitu Sutan Baringin. Ia merupakan sosok ibu yang penyayang, setia kepada suami, baik dan manis dalam berkata maupun bertindak. Tokoh yang ketujuh adalah Baginda Mulia. Beliau merupakan saudara senenek dari Sutan Baringin, ayah Maryamin yang telah lama merantau ke Delhi. Namun pada akhirnya ia kembali ke Sipiro karena rindu akan keluarganya. Bahkan ia telah menganggap Sutan Baringin sebagai kakak kandungnya. Beliau merupakan sosok yang sangat bijaksana dalam mengambil keputusan, berani melawan kejahatan, termasuk memenangkan haknya yang ingin dirampas oleh Sutan Baringin. Tokoh yang kedelapan adalah Kasibun. Ia merupakan suami dari Maryamin, laki-laki yang tidak terlalu tampan, telah beristri, tinggal di Medan, dan dijodohkan dengan Maryamin. Dia merupakan sosok laki-laki yang kasar, suka main tangan, egois,
dan sering melukai hati Maryamin. Tokoh yang ke-9 adalah Marah Said. Dia merupakan teman dari ayah Maryamin, Sultan Baringin, yang berniat membantu Sultan untuk memperoleh semua harta benda. Ia berusaha mencarikan saksi palsu untuk dibawa ke pengadilan menghadapi Baginda Mulia. Dia sosok yang sangat licik, bermuka dua, suka menohok, suka menggunting dalam lipatan atau tidak tulus, dan seorang penghasut. Tokoh yang ke-10 adalah kakek Maryamin, ayah dari Sultan Baringin. Beliau merupakan sosok ayah yang sangat tegas dan bijaksana, mendidik anaknya dengan kebenaran dan kedisiplinan, serta pekerja keras. Tokoh yang ke-11 adalah Nenek Maryamin, ibu dari Sultan Baringin. Beliau merupakan sosok ibu yang sangat tidak tega kepada anaknya, selalu memanjakan anaknya yang pada akhirnya anak tersebut menjadi sosok yang angkuh, tamak, pemalas, dan kasar. Unsur yang ketiga adalah latar. Latar waktu pada novel tersebut adalah senja, siang, malam, pagi atau subuh, 2-3 hari lagi, bertahun-tahun, dan sejak kecil. Latar tempat yang terdapat pada novel tersebut sebagai berikut. Latar suasana yang pertama menyedihkan, tergambar di saat Riem ditinggal oleh Udin pergi merantau ke Delhi. Yang kedua, gersang dan lengang, tergambar di bagian akhir cerita yang mengisahkan sebuah kampung yang tidak berpenghuni. Yang ketiga, haru dan sendu, tergambar saat Maryamin telah kembali ke pangkuan sang kuasa, meninggalkan segala azab dan sengsara di bumi, serta beristirahat untuk selama-lamanya. Unsur selanjutnya adalah alur. Alur novel ini adalah campuran atau maju-mundur-maju, dimulai dari kisah Riem dan Udin yang telah besar dan memadu kasih, hingga kembali ke masa lalu ayah, ibu, nenek, bahkan kakek Maryamin. Unsur selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang yang dipakai dalam novel ini adalah orang ketiga serba tahu atau pengamat. Unsur selanjutnya adalah amanat. Amanat yang disampaikan dalam novel ini, yang pertama, jangan terlalu memaksakan kehendak kepada orang lain, karena kita tak pernah tahu kapan kita akan menyesal. Yang kedua, berusahalah untuk ikhlas dan tegar menghadapi segala cobaan, sebab Tuhan tak akan membiarkan hambanya terluntang-lantang. Yang ketiga, jangan mudah dihasut oleh orang lain, karena semua itu akan berbalik ke diri kita sendiri. Terakhir, janganlah terlalu mencintai dan mengharapkan segala sesuatu dari manusia, karena hanya Tuhanlah yang maha segalanya. Unsur intrinsik yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan lebih dominan dan banyak menggunakan bahasa daerah, sehingga menimbulkan kesan yang khas. Unsur-unsur ekstrinsik dalam novel Azab dan Sengsara. Yang pertama adalah latar belakang penulis. Mary Siregar merupakan seorang penulis atau sastrawan Indonesia yang tergabung dalam Angkatan Balai Pustaka. Beliau lahir di Sipiro, Sumatera Utara pada tanggal 13 Juli 1896 dan meninggal di Kali Anget pada tanggal 23 April 1941. Unsur yang kedua adalah latar belakang karya Azab dan Sengsara. Novel Azab dan Sengsara ini merupakan roman pertama Indonesia yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1920. Dalam novel ini mengupas perihal kawin paksa dalam adat Minangkabau. Unsur yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung. Nilai yang pertama adalah nilai agama, mengajarkan kita untuk selalu percaya kepada takdir Tuhan, tergambar dari kisah Riem dan Udin. Nilai yang kedua adalah sosial dan budaya, mengajarkan kita agar tidak membeda-bedakan kedudukan antar golongan atau kaum dan saling menghormati antar sesama. Nilai yang ketiga adalah nilai pendidikan, mengajarkan kepada kita bahwa semiskin-miskinnya kehidupan kita, jangan kita sampai miskin ilmu. Yang keempat, nilai estetika, mampu memberikan hal baru bagi pembaca dan membawa pembaca masuk ke dalam cerita. Itulah hasil analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik pada novel Azab dan Sengsara Angkatan Balai Pustaka. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.